Di pagi yang cerah, sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat, kapal penyeberangan, atau kapal feri Tumbang Samba, biasanya mengawali aktivitasnya, dengan mengaktifkan satu layanan feri, tanpa pasangannya, untuk beroperasi melayani warga Tumbang Samba, menyeberang. Layanan ini dilakukan, karena arus aktivitas warga menyeberang masih belum banyak atau padat, sehingga cukup tercover, oleh satu feri saja. Hal di atas juga, disebabkan oleh adanya beberapa warga Tumbang Samba, yang membuka layanan jasa yang sama, atau menjadi penyelenggara usaha feri, sehingga menyebabkan konsentrasi penumpang terpecah. Biasanya, pelabuhan bagian sandar feri, mengalami perubahan posisi, akibat naik turun pasang surut air. Sehingga perlu diatur terlebih dahulu, agar jalur lalu lalang kendaraan, yang masuk keluar feri, aman dan berjalan lancar. Tahapan awal, aktivitas kapal feri adalah, menunggu para penumpang datang, atau kadang disebut, ngetem. Lalu secara bertahap, penumpang datang, dan masuk feri. Biasanya setiap pagi, penumpang feri didominasi oleh pelajar, guru dan ASN. Kebetulan saat dibuatnya video ini, masih dalam suasana libur sekolah, sehingga berpengaruh pada keramaian penumpang feri, di awal paginya. Apabila dilihat, dan diperkirakan, jumlah penumpang memenuhi target berangkat, maka kapal feri, segera mengatur keberangkatannya, untuk menyeberangkan penumpang. Kadang keberangkatan, tidak terikat, dengan jumlah penumpang, walaupun belum memenuhi target, tapi karena durasi tunggunya sudah lama, maka kapal feri pun, tetap harus berangkat. Apabila pasangan kapal feri, di seberangnya juga sedang aktif operasi, maka secara otomatis, apabila satunya sudah penuh, dan sudah berangkat menyeberang, maka pasangannya, yang di seberang, harus bersiap mengatur keberangkatan juga, walaupun kondisi kosong, atau hanya berisi, beberapa penumpang saja. Tujuannya adalah untuk mengisi posisi di seberangnya, yang ditinggalkan oleh pasangannya, atau memberikan kesempatan kapal feri, yang sudah tiba, menurunkan penumpangnya. Terkadang, bahkan sering terjadi, di saat feri sudah saatnya berangkat, dan hampir meninggalkan dermaga, ada penumpang yang datang, dan sempat terlihat oleh ABK, maka kapal feri, akan diputar balik, untuk menyempatkan pelayanan kepada penumpang yang baru datang, alias terlambat tadi, selama kondisi masih dalam status toleransi, untuk diambil.
Demikianlah, keseharian aktivitas kapal feri, dalam usahanya, melayani warga Tumbang Samba, sebagai penumpangnya. Dan begitulah seterusnya. Kapal feri, atau kapal penyeberangan, adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Kapal feri, merupakan jenis kapal, yang dapat mengantar orang, kendaraan bermotor, atau kereta, menyeberangi dua tempat. Ia berlaku seperti jembatan. Kapal feri, dipakai untuk menyelenggarakan, perhubungan tetap, misalnya antar pulau, atau antar daerah yang berseberangan, karena diputus oleh sungai. Kapal feri, mempunyai peranan penting, dalam sistem pengangkutan, bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung antar kedua tujuan, dengan biaya lebih kecil, dibandingkan jembatan, atau terowongan. Kapal feri, terutama digunakan untuk sarana penyeberangan, termasuk menyeberangkan kendaraan darat. Berbagai macam kendaraan air, digunakan sebagai feri, tergantung pada jarak perjalanan, kapasitas kapal, kecepatan yang diperlukan, dan keadaan air yang harus dilalui. Di Tumbang Samba, kapal feri, berbentuk perahu, dengan kanopi permanen, nan kokoh, sebagai atap, yang melindungi penumpang, dari hujan, dan terik matahari. Perahu kapal feri, mengandalkan ponton dari kayu, atau besi, berjumlah 3 buah, sebagai bagian pengapungnya. Badannya, dirancang persegi panjang, dengan ujung muka, sedikit miring, dan menyempit, untuk memudahkannya, melawan arus air. Sedangkan buritannya, seperti kapal, pada umumnya. 3 buah ponton tersebut, dihubungkan oleh kayu, atau besi, untuk mengikat, setiap ponton, yang disusun sedemikian rupa, sehingga, sekaligus berfungsi, sebagai lantai, kapal feri. Kemudian, di setiap sisi ujung lantai, dipasang tiang, utek kanopi kapal feri, yang berfungsi sebagai atap. Penggerak kapal feri, ditenagai oleh, mesin mobil Fuso, atau L300, yang memungkinkan, kecepatan, dan kekuatan dorong, lebih maksimal. Atribut pendukung kapal feri, seperti toilet, dan gudang, atau kamar, untuk menginap seorang ABK, saat menjaga kapal feri, waktu istirahat malam hari, atau tidak beroperasi, serta, beberapa kursi duduk, untuk penumpang, ruang khusus sopir, sebagai kendali kapal feri, juga dilengkapi. Ada beberapa keadaan yang menjadi kendala dalam aktivitas feri. Kondisi musim merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja dan layanan kapal feri. Pada musim kemarau, saat kedalaman air lagi surut-surutnya, sering membuat kapal feri kandas, yang menyebabkan terganggunya perjalanan. Penanggulangannya, kadang harus dengan mencari jalur-jalur, yang agak dalam sedikit, sehingga harus berbelok-belok, menyesuaikan situasi jalur, yang terdalam. Hal ini, biasanya berpengaruh, kepada keterlambatan, atau, memperlama perjalanan kapal feri, sampai tujuan, daripada umumnya. Juga mengakibatkan, bertambahnya biaya operasional BBM, kapal feri. Begitu pula, di saat musim penghujan. Banjir sering menyebabkan, lumpuhnya kegiatan kapal feri, sehingga, berpengaruh kepada waktu kerja karyawan, dan layanan kapal feri terhenti. Terkadang masih dapat beraktivitas,
Tetapi arus air sangat deras, mengakibatkan feri harus gas ekstra, yang selanjutnya berimbas kepada borosnya konsumsi BBM. Di saat hujan deras, juga merupakan salah satu kendala kapal feri saat operasi. Bisa dipaksakan bergerak, tapi kencangnya angin dan terpaan hujan yang deras dapat menyebabkan beratnya gerakan laju kapal feri, bahkan bisa sampai menyeretnya ke arah yang tidak dikehendaki. Terkadang juga, kendala datang dari sisi tenaga penggeraknya, yang berakibat tidak dapat beroperasinya kapal feri dalam waktu yang lama. Saat ini, tarif standar feri yang berlaku adalah Rp5.000 untuk pelajar dengan kendaraan roda 2, Rp10.000 untuk kendaraan roda 2 umum, Rp15.000 untuk kendaraan Viar, Rp25.000 kendaraan roda 4 mobil biasa, Rp40.000 untuk kendaraan pick-up single atau double kabin bermuatan, Rp50.000 untuk kendaraan truk. Pihak penyelenggara jasa kapal feri mulai beraktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kadang dari beberapa penyelenggara tetap melayani sampai jam 12 malam, atau tergantung situasi dan kondisi permintaan penumpang.